Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Saudaraku, di pagi hari ini kita patut bersyukur di hadapan Tuhan, di mana Tuhan telah menghantar kita kepada hari yang baru ini. Rasa syukur kita menikmati anugerah Tuhan. Marilah kita sembah Dia lewat ibadah pagi kita ini. Mari kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 683, Di Hadapan-Mu Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Kaulah Tuhan Allah, Juru Selamat kami yang hidup. Ya Bapa yang di sorga, di pagi hari ini, hati kami siap untuk mendengarkan akan sapaan firman Tuhan bagi kami. Berfirmanlah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini, saya akan bacakan tertulis dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 5. Demikianlah dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Bahasa Batak, jadi hupabotoho matuho dosaku, jaladang huukupi salahku, ninado topotoku maaka pangalosiku tu Jehovah. Jadi marpamua tidoroham diutang ni dosaki. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, firman Allah pagi hari ini menserukan kepada kita, pengakuan dosa menghasilkan pemulihan. Saudara, pengakuan adalah pekerjaan yang susah untuk dilakukan. Namun, tahukah saudara, pengakuan itu menempati urutan pertama sebagai awal dari keselamatan. Sebagaimana firman Allah berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang kita lihat dalam renungan di pagi hari ini, di mana Mazmur ini dituliskan oleh Daud setelah ia ditegur oleh Nabi Nathan karena dosa perzinahannya dengan Batseba dan aksi pembunuhannya terhadap Uria suami Batseba.
Daud berusaha menutupi dosa dan kesalahannya, sehingga ia pun mengira tidak ada seorang pun yang tahu tentang hal ini. Daud berpikir bahwa rahasianya itu akan rapi tertutup dengan matinya Uria. Saudaraku, kita bisa saja membohongi manusia, tetapi tidak seorang pun dapat membodohi dan membohongi Tuhan. Tuhan tahu kejahatan yang dilakukan oleh Daud karena Tuhan senantiasa menunggu akan pengakuan dari Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semakin hidup di dalam kebohongan dan kemunafikan, semakin Daud mengalami penderitaan batin yang sangat luar biasa. Sampai Tuhan membawa Daud dalam penyesalan lewat teguran dari hambanya Natan. Di sana hambanya Natan mengingatkan segala dosa Daud, yaitu perselingkuhannya terhadap Betseba dan membunuh Uria suami Betseba. Saudaraku, lama dia simpan rahasia itu, namun Tuhan mengetahuinya. Atas lamanya dia simpan rasa kesalahan itu, sehingga batin Daud benar-benar terasa tertekan dengan begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima pengampunan dari Tuhan, sama halnya juga seperti apa yang dialami oleh Daud, di mana kita akan senantiasa merasakan tekanan di dalam diri kita ini. Namun, setelah kita mengakui dan datang menyesali segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka kita mendapat keselamatan dan pemulihan seperti apa yang dialami oleh Daud sendiri. Ketika Daud datang menyesali dan mengakui segala dosa pelanggarannya, dia mengalami pemulihan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat renungan kita pada pagi hari ini, Tuhan menginginkan kepada kita sebagai anak-anak-Nya untuk senantiasa mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dengan begitu jujur. Tiada yang dapat kita sembunyikan. Mari kita harus jujur mengatakan segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tahukah saudaraku, bila kita mengakui dosa kita, kita akan merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa karena kita telah mendapat pengampunan akan dosa dari Tuhan. Dan tahukah saudaraku, di saat kita mengakui segala kesalahan dosa-dosa kita kepada Tuhan, maka kita akan hidup bersukacita di hadapan Tuhan. Dan atas pengakuan kita kepada Tuhan, maka kita akan menikmati dan merasakan pemulihan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, mari akuilah segala dosa pelanggaranmu kepada Tuhan selagi tangan Tuhan terbuka untuk menerima kita. Dan mari rasakan, di saat engkau mengakui segala dosa-dosa pelanggaranmu, maka engkau akan memperoleh pemulihan. Saudaraku, selamat mengakui segala dosa pelanggaranmu karena engkau akan menerima pemulihan dari Tuhan. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita angkat pujian buat Tuhan. Kita
bernyanyi dari buku Ende nomor 182, Tujolong Ode Bataku. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, di mana Engkau mengingatkan hidup kami, agar kami senantiasa datang kepada Bapa. Sebab kedatangan kami selalu Engkau tunggu di hadapan-Mu. Karena Engkau tidak menginginkan akan kematian kami di dalam dosa, melainkan Engkau menginginkan kami untuk datang kembali kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kami. Bapa, saat ini kami datang mengakui segala dosa pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah kami atas segala dosa-dosa yang kami lakukan selama ini. Bapa kami yang di sorga, kuatkan kami lewat tuntunan Roh Tuhan, agar kami mampu hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesetiaan. Ya Bapa kami yang di sorga, kiranya Tuhan menyertai hidup kami, kini sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lewat ibadah kita pagi hari ini, penuhlah sukacita kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam.